wabarakatuh. Saya Bragi Anastasia Safitri, NIM 19030108 dan rekan-rekan saya Nanda Amalia 19030163, Paninda Agustina 19030189, Leriana Trias H 1903011125, Raffi Syafiro Muhammad 1903011097. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja operasional, anggaran fleksibel dan biaya standar. Definisi anggaran fleksibel adalah anggaran yang dibuat bila output keluaran berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kebalikan dari anggaran fleksibel adalah anggaran tetap, sedangkan pengertian anggaran tetap adalah anggaran yang dibuat berdasarkan produksi atau penjualan yang tetap. Penyusunan anggaran dapat menitikberatkan pada perencanaan anggaran dalam kaitannya dengan perkiraan keuntungan laba atau rugi yang akan diperoleh atau Selanjutnya, jenis-jenis anggaran fleksibel. Yang pertama, bentuk formula. Anggaran ini disusun dalam bentuk di mana hanya digambarkan unsur variabel dan unsur tetap dengan jelas yang dimiliki oleh setiap pos biaya. Yang kedua, bentuk tabel. Melalui jenis anggaran ini dapat dilihat berapa besarnya biaya masing-masing pos pada berbagai tingkat kegiatan atau output. Yang ketiga, bentuk grafik. Bentuk grafik dapat sebagai bentuk pelengkap dari kedua bentuk tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun anggaran fleksibel. Yang pertama, menentukan relevan range. Yang dapat diharapkan pada range ini adalah aktivitas akan fluktuasi selama periode yang akan datang. Yang kedua, menganalisa biaya pada range relevan ini dengan menentukan pola perilaku biaya, fix, variabel, dan mix. Memisahkan biaya berdasarkan pola perilakunya dengan menentukan rumus biaya variabel dan biaya campuran. Terakhir, dengan menggunakan rumus biaya variabel, anggaran fleksibel disusun dengan dasar pada biaya yang akan dikeluarkan pada berbagai tingkat aktivitas sepanjang range relevan. Selanjutnya, analisis penyimpangan anggaran fleksibel. Yang pertama, penyimpangan variance efektivitas. Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan lebih dulu. Penyimpangan ini secara umum bisa juga disebut penyimpangan volume atau penyimpangan target yang ditentukan. Contoh perhitungan selisih. Misalkan target produksi atau penjualan adalah Rp100.000 unit, tapi bisa tercapai 75.000 unit. Maka keadaan ini tidak efektif daripada tidak efisien. Yang kedua, penyimpangan variance efisiensi. Penyimpangan yang terjadi karena perubahan harga per unit atau karena penggunaan input yang tidak efisien jika anggaran input lebih kecil dari input aktual. Yang ketiga, penyimpangan anggaran fleksibel. Keseluruhan penyimpangan efektivitas dan efisiensi, atau disebut juga gabungan penyimpangan volume dengan penyimpangan efisiensi, atau volume variance and efficiency variance. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan anggaran fleksibel. Kelebihan anggaran fleksibel yaitu 1. Berguna untuk mengontrol anggaran lebih baik. Kedua, memberikan rincian aktivitas utama dengan jelas. Ketiga, sumber daya lebih dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Keempat, mengurangi atau menghilangkan pemborosan uang. Kelima, mengurangi beban kerja dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Karena menciptakan sinergi dalam suatu perusahaan. Kekurangan anggaran fleksibel yaitu pertama, cenderung lebih cocok digunakan untuk hanya perusahaan besar. Kedua, asumsi yang digunakan belum tentu akurat. Yang ketiga, memerlukan lebih banyak sumber daya manusia dalam pelaksanaannya. Yang keempat, butuh lebih banyak biaya dan waktu dalam pengerjaannya dibandingkan dengan anggaran tradisional. Yang kelima, termasuk ke dalam anggaran yang kompleks, dibutuhkan pemahaman yang lebih dalam. Rumus anggaran fleksibel. Besarnya anggaran fleksibel sama dengan biaya variabel dikali kuantitatif plus biaya tetap. Berikut contoh anggaran fleksibel dan perhitungannya. Suatu produksi memiliki rencana dengan jumlah 15 unit dengan biaya variabel sebesar 8.000 dan biaya tetap sebesar 20 juta. Maka perhitungan besaran anggaran fleksibelnya yaitu 8.000 dikali 15.000 ditambah 20 juta sehingga hasilnya adalah 140 juta.
Selanjutnya biaya standar. Standar cost atau biaya standar adalah biaya yang telah ditetapkan di awal untuk memproduksi sebuah atau beberapa unit barang di dalam kurun waktu tertentu, dan biaya ini adalah suatu biaya yang sudah direncanakan dan diharapkan akan terjadinya kurun waktu tersebut. Meskipun pada kenyataannya sering berbeda dengan biaya aktual yang terjadi, di mana perbedaan itu nantinya akan dikenal sebagai variance. Selanjutnya, komponen dalam biaya standar. Bahan langsung ini diturunkan dengan mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Contoh, untuk membuat 1 unit produk dikali produk X dibutuhkan 5 kilo. Bahan dengan harga standar per kilo 100. Maka standar bahan baku 5 kilo dikali 100 sama dengan 500. Tenaga kerja langsung ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah masing-masing tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Contoh, untuk membuat 1 unit dibutuhkan waktu 3 jam dengan tarif standar per jam 300. Maka standar upah per unit 3 dikali 300 sama dengan 900. Biaya overhead. Ini termasuk biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan mengalihkan kualitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Contoh, untuk mengalihkan 1 unit produk dibutuhkan jam kerja 3 jam dengan tarif 250 dengan BOP standar adalah 3 dikali 250 sama dengan 750. Kelebihan biaya standar, perencanaan kas dan perencanaan persediaan lebih baik karena adanya standar cost. Standar cost memungkinkan ini diterapkannya akuntansi tanggung jawab, di mana pertanggungjawaban terhadap pengalihan biaya dapat diberikan. Standar cost meningkatkan efisiensi di dalam perusahaan. Kekurangan biaya standar dengan hanya memfokuskan pada variance informasi lain yang mungkin berguna, seperti misalnya tren dapat tidak terdeteksi secara dini jika evaluasi kerja karyawan didasarkan pada analisa variance atau mirip menyimpankan atau expansion karyawan dapat menutupi kemungkinan selisih yang tidak menguntungkan supaya kinerja dinilai lebih baik. Mengikuti ide berikut ini: 1. Mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi dalam setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan satu faktor saja sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Yang kelima, menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis per lapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar. Yang keenam, menghentikan proses tersebut ketika kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor penyebab yang mendasari varians keseluruhan. Contoh kasus: 1. Tentukan biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Untuk menentukan biaya ini, Anda harus mengalihkan tarif masing-masing dengan kuantitas atau dalam unit atau jam. Misalnya, jika harga bahan langsung adalah 10.000 dan kuantitas standarnya adalah 20 kg per unit, Anda harus mengalihkan 10.000 dengan 20 untuk mendapatkan 200.000. Ini akan menjadi biaya untuk material langsung saja. Misalkan tarif tenaga kerja langsung adalah 15.000 dan jam tenaga kerja sekarang langsung per unit adalah 10 jam. Ini berarti biaya untuk tenaga kerja langsung adalah 150.000. Sekarang katakanlah biaya overhead adalah 10.000 dan jumlah jamnya adalah 5. Ini berarti untuk biaya overhead adalah 50.000 karena 10.000 dikalikan dengan 5 adalah 50.000. Yang kedua, biaya standar. Setelah Anda menentukan biaya masing-masing, tambahkan semuanya untuk mendapatkan biaya keseluruhan. Mengikuti contoh di atas, biaya standar untuk diproduksi ini adalah 400.000 karena 200.000 biaya bahan langsung ditambah 150 biaya tenaga kerja langsung ditambah 50.000 biaya overhead, total 400.000.